Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, adik-adik sekalian. Saat ini kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa, tanggal 15 Maret 2022. Dan saya Pendeta Adi Cahyono dari GKI 5. Hari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebersamaan kami, umat-Mu di GKI 5, dalam segala keberadaan kami dimanapun kami saat ini berada. Kami bersyukur terus dipersekutukan melalui pelayanan dari GKI 5, baik dalam doa keluarga maupun sapaan gembala. Kami telah menyiapkan hati kami untuk bersama-sama kembali membaca merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tema Sapaan Gembala hari ini masih dalam rangkaian seri Kitab Amsal. Saya akan memilihkan satu bacaan dari Amsal 13 ayat 7. Demikian bunyinya. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Saudara, firman ini saya ajak untuk kita renungkan dengan tema orang yang bersahaja. Saudara tahu siapa penemu dan owner dari aplikasi media sosial Facebook? Ya, pemiliknya ini pernah datang ke Indonesia, pernah diajak Pak Jokowi melihat-lihat ke Tanah Abang dulu sebelum pandemi. Namanya Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg ini seorang yang dikenal sangat kaya raya sekarang ini. Menjadi salah satu 10 orang terkaya di dunia. Namun menarik kalau saudara, dan itu juga terlihat ketika datang berkunjung ke Indonesia, beliau orangnya sangat sederhana sekali. Bahkan menggunakan pakaian yang sangat sederhana, hanya kaos oblong begitu. Dalam kesehariannya tidak memiliki kendaraan-kendaraan mewah ketika dia bepergian. Dan kalau Bapak Ibu telusuri, menunjukkan bagaimana dia berfokus bagi bukan apa yang dia sudah miliki, apa dia meraih, dia capai, tapi bagaimana dia terus berkreasi untuk memberikan sesuatu yang berdampak. Walaupun beberapa waktu yang lalu, Bapak Saudara, tertulis di beberapa media surat kabar online, Max baru saja membeli tanah yang cukup sangat luas dengan harta yang begitu jumlah nilai yang begitu banyak, tetapi itu dikembangkan untuk peternakan, pertanian dan seterusnya. Saudara, ini menunjukkan bahwa memang Max Zuckerberg ini bukan sosok yang biasa-biasa saja, hartanya sangat banyak. Tetapi dia tidak mau menggunakan kekayaannya untuk dipamer-pamerkan. Menggunakan perhiasan, menggunakan kendaraan mewah, perhiasan yang mahal, dan seterusnya. Baik, saudara, firman Tuhan kita hari ini menurut saya penting untuk menjadi pengingat kepada kita. Bagaimana kita harus menjadi orang yang apa adanya. Apa adanya di sini dalam arti bukan untuk malas-malasan, tapi bagaimana tidak perlu memamer-mamerkan apa yang sudah dimiliki, yang dipunyainya, tetapi bagaimana dia menggunakan itu sebagai sesuatu yang berdampak dan berguna di dalam hidupnya. Menjadi berkat lah, kira-kira seperti itu ya. Pengamsal menegaskan bahwa banyak orang yang berlagak kaya tetapi sebenarnya tidak punya apa-apa. Tapi ada pula orang yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang pemilik Facebook tadi ya, hartanya sangat banyak walaupun dia mana-mana sangat sederhana sekali. Inilah gambaran orang yang bersahaja, walaupun sebenarnya dia berpura-pura miskin, tapi ternyata hartanya banyak. Buktinya tadi dia bisa membeli tanah ratusan miliar bahkan triliunan di daerah Amerika sana ya, untuk dia mengembangkan bisnisnya dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga tergoda untuk memiliki gaya hidup seperti orang-orang kaya. Padahal realitanya hidup kita tidak seperti mereka. Penghasilan yang dimiliki tidak seperti
mereka yang memiliki penghasilan yang besar. Namun seringkali kita tergoda untuk memiliki gaya hidup mereka dengan kendaraan yang mahal, mewah, dengan baju yang bermerek yang sebenarnya tidak kuat, penghasilannya tidak sebanding dengan hal itu, tetapi memaksakan diri supaya dapat apresiasi atau sanjungan atau mendapat pengakuan, wah tasnya keren, wah handphonenya terbaru, gadgetnya termahal, keluaran terbaru, dan seterusnya. Dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk menjadi orang yang bersahaja, adalah orang yang tidak perlu memamerkan apa yang menjadi kepunyaannya, kepemilikannya, tetapi bagaimana juga kita terus menggunakan segala berkat yang Tuhan berikan, percayakan sebagai bonus yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak kita untuk menyadari bahwa harta, benda, kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Saya sering menyebutnya sebagai bonus, karena kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus mau menjadi berkat, yang terus mau menyatakan kasih Tuhan, karya Tuhan bagi dunia ini. Mumpung ada kesempatan aksi puasa Paskah, mari kita periksa diri kita, bagaimana perilaku kita, gaya hidup kita selama ini. Apakah kita juga terdorong, apakah kita juga tergoda untuk menunjukkan gaya hidup mewah dengan barang-barang yang bermerek, harganya mahal, padahal sebenarnya secara kemampuan mungkin agak terlalu dipaksakan. Tapi mari kita mencoba meriksa diri. Bukan berarti kita nggak boleh pakai barang bermerek ya, bukan berarti kita tidak boleh memakai fasilitas yang mahal, tapi jangan sampai demi mendapatkan itu kita terlalu memaksakan diri, yang akhirnya membuat kita menjadi kesusahan. Tapi biarlah kita juga dengan kesadaran, masih banyak orang di luar sana yang memiliki kekurangan, keterbatasan kebutuhan, maka kita menyisihkan berkat yang daripada kita ini untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Dan biarlah berkat Tuhan yang nanti menjadi bonus kita itu bisa terus kita gunakan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik bagi kami untuk mencaca sebagian dari firman-Mu, bagaimana Tuhan juga menghendaki agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengelola, menggunakan harta benda kekayaan yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan, bukan untuk dipamerkan, untuk disombongkan, untuk membuat kami menjadi angkuh, bahkan menjadi sombong. Tapi sebaliknya, biarlah kami boleh mensyukuri itu semua dengan menggunakan seperlunya, sewajarnya, sepatutnya, sehingga apa yang menjadi gaya hidup kami ini bisa menginspirasi orang lain, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah melalui aksi puasa Paskah 2022 ini Tuhan, kami umat-Mu diberikan komitmen, kerinduan untuk boleh menyisihkan dari apa yang kami miliki ini untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dukungan, support, kelangsungan hidup mereka. Tuhan terus memberkati panitia Paskah yang merencanakan aksi puasa Paskah, mengelola semuanya Tuhan, boleh mendukung untuk kerajaan Allah terus dinyatakan di tengah dunia ini. Berkati panitia dalam rangkaian persiapan masa raya Paskah ini, terutama menjelang minggu-minggu Prapaskah dan minggu Paskah nanti, segala tua yang direncanakan boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan dinyatakan, umat-Mu terberkati, dan umat-Mu juga rindu menjadi berkat dalam kehidupannya. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan untuk Gereja Merdeka Delima, agar boleh terus menjadi sarana pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dan juga menyatakan karya kasih Tuhan bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah, kami bersyukur untuk situasi COVID-19 yang berangsur-angsur menuju ke situasi endemi. Tuhan berkati pemerintah dalam tahapan-tahapannya, dan kami masyarakat juga boleh mendukung setiap langkah-langkah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Inilah doa kami Tuhan yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi